Bangun dimakan nyamuk. Di tempatnya Mas Bas. Halo Dear Foggy, selamat pagi. Kembali lagi ke kelas luar Galaxy Channel. Jadi hari ini kita masih ada lagi satu agenda terkait survei lagi. Ya terkait posisir, mau apa lagi. Jadi terkait dengan kunjungan di lokasi tambak yang terakhir, masih ada satu PR yang belum sempat kita tuntaskan. Jadi ini berhubung sudah ada waktu, jadi kita akan laksanakan hari ini. Persiapan alat lebih pagi seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam mobil, berikutnya baru kita meluncur. Dan seperti biasa, jangan kemana-mana, ikutin saja petualangan hari ini untuk kalian semoga bisa memberi sedikit pelajaran maupun pengalaman tentang perihal kegiatan-kegiatan laut, baik itu berkaitan dengan manajemen pengelolaan pesisir, wisata dan sebagainya. Oke, lanjut. Mana? Jam 5.30 jam 5.26. Yay, kapan aku bangun aku jam 4? Ya, bang. Kan aku bangunin kita mau berangkat. Bangun sendiri dong. Belum Kan kamu nyalain alarm. Kamu nyalain alarm kan? Grew up too fast without warning, and when it rains it's pouring. I got dreams, big dreams, I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen. I'm jumping ship, I'm a diving, middle of the ocean, swimming till I find it. I see an island, out ahead, filled with things that I've wanted since I was a kid. Swim to it with every muscle I've got, sucking down water in my lungs. Pagi yang seger. I'll never stop till I wash up on the sand or my heart finally stops. I will be the best, headed out for change, I just started on my quest. Yeah, the world will know my name, I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best, yeah, I will be the best. Life is just a game, I'll be playing till I rest. I'll be there to claim my own spot among the best. Deep within my mind, I'll put all my fear to rest. Cause I will be the best, yeah, I'll be the best that I can. I gotta study, I'll cram, I gotta make up a plan to give me some kind of chance. I gotta enter a new mode or else I'll get KO'd. My life's at a crossroad, I'm ready to reload. I gotta learn some kind of lesson from my past. I made mistakes but I learned how to. Oke, intro. Welcome back to Galaxy Channel. Jadi pagi ini kita masih akan melanjutkan lagi survei pesisir terkait dengan pengembangan izin tambak yang ada di Lombok Timur. Nanti lokasinya di mana ya? Agak bergeser dari yang lokasi dari yang terakhir kali kita lakukan. Sementara kita ada di jalur apa ini namanya? Di jalur bypass menuju Bil. Lebih tepatnya dekat ini Tembola, apa namanya itu ya? Gapura Tembola, atau dalam bahasa Sasaknya kita kenal sebagai, kalau bahasa Indonesia itu Tudung Saji ya. Ntar lihat ya. Baru habis sarapan kita berjalan lagi. Ini jadi lokasinya di pinggir jalan, tepat di bagian dari Gapura Tembola ya. Jadi ada hari Minggu begini rupanya juga banyak nih warung-warung tenda atau tongkrongan begini nih. Ini menunya apa aja? Ya ini ya seperti yang dilihat. Jadi sarapan cepat kita ini. Soto Ndiki, Malang, Mbak ya. Daun ini dengarnya apa? Terasa. Oke, sudah jam 8 tepat, kita tiba di mana ini? Kita nyari snack-snack dulu untuk di
bekal ditambak nanti survei. Milo. Jadi ceritanya airnya belum hangat, belum panas nih, baru setengah guyuran gini air dingin. Nih dipanasin lagi. Saya ke toilet dulu, Pak. Sejak jauh petanya, Bang? 1,3 kilometer. Hah? Dekat? Iya. Dekat banget. Iya. Langsung kiri gitu? Iya. Kalau banyak pertanian sekitar atas ini, peluang apa namanya, lumpur juga masih banyak. Puasa di sana kilo, lanjut ke apa nama perusahaannya ini? Tadi kau bilang Gimana? ini yang di sini. Oh, belum ada nama dia. Sebentar. Oh, baru Namanya Pak siapa? fasilitasnya baru dibangun. Oke, ini ya tempat rupa sekilas. Nah, masih dalam tahap pembangunan. Gundukan-gundukan ini petakan lahannya baru ditumpuk di sini. Tutupan mangrove-nya seperti ini. Sik ini. Dan seperti biasa sebelum kita melakukan pekerjaan, kita selalu koordinasi dulu dengan penanggung jawab tambak ini. Ada namanya Pak siapa ini? Lupa namanya. Ya, tentang lokasi titik di mana water intake, lalu posisi ipal, termasuk juga tempat pembuangannya atau outletnya, seperti itu. Koordinasi, dan sepertinya kita harus melangkah ke tempat yang jauh karena posisi untuk turun ke lautnya harus beda tempat. Oke, kita menuju pelabuhan terdekat. Ini kayaknya TPI ya, Dermaga Desa Parimas. Mau cari boat untuk keperluan survei lautnya. Oke, secara sekilas kita mau lihat ini ya, Dermaga Desa Parimas ini adalah fasilitas dari fasilitasnya Pok Darwis yang dikelola oleh pihak desa. Konon bantuannya dapat dari ini manajemen Mandalika. Termasuk di sini tersedia alur jeti ke dalam sana, dalam itu. Ada monyet-monyet juga. Karena masih dianggap sebagai rangkaian wilayah penyangga pariwisatanya. Keren nih, apalagi kalau sore ya. Cuman ini karena mataharinya masih terlalu nanar begini. Oke, kalau dilihat sekilas seperti ini, kita ngevlog ya sedikit-sedikit. Jadi fasilitas yang di kiri itu jeti kayunya, jadi agak masuk ke dalam zona bako-bako begini. Jenisnya Stilosa dan Apiculata. Nah, termasuk kalau mau memanfaatkan fasilitas bermain di sekitar teluk-teluk sini ya, pulaunya juga banyak. Penyewaan kapalnya di sini juga ada. Nah, untuk sementara kalau nanti kita survei ke ujung pipa sana itu, lokasi water intake-nya itu berjarak sekitar 700 meter karena wilayah tubernya, atau orang sini bilangnya sawingan ya. Kalau dia surut, ini kan dia surut rendah nih. Susah kita jalan kalau 700 meter itu, kerja bakti itu. Jadi kita difasilitasi untuk pakai perahu boat dari sini, kita langsung ke sana. Kebetulan yang boatman-nya ini adalah orang yang biasa dipekerjakan dalam persiapan proyek juga dalam pengelolaan pembangunan tambak udang yang saat ini sedang berlangsung. Seperti itu. Lihat dulu ke depan. Keren nih. Nah, ini jadi pelabuhannya jadi berupa dermaga permanen begini ya, semen beton. Nah, itu selfie avenue-nya dari jetinya. Keren nih. Tuh. Jadi nanti juga karena masih bagian dari teluk besarnya, bagian dari wilayah Parimas, di sini nanti di sana ada namanya Desa Skaroh, nanti hingga menuju ke ujung Pantai Pink hingga ke Pantai Tanjung Ringgit.
Oke, seperti itu. Yuk kita balik sekarang. Panggilan tugas. Diving saat ini. Jadi untuk sementara si Boy nanti dia akan balik ke lokasi tambak. Pemantauan untuk wilayah tambak. Ekosistem bakonya di sana. Nah, saya sama Basir akan nyelam. Seperti itu. Lanjut. Tuh ya. Fasilitas perahu-perahu nelayan. Nah, ini biasanya yang dipakai untuk wisata apa orang sini ya, pelesiran laut lah istilahnya di sini. Cakep. Buang pita minyak. Aduh. Siapa nama sih, Pak? Sama Yuli. Ya? Sama Yuli. Sama Yuli ya. Panggil hari-hari. Kita sudah lepas dari pelabuhan. Nah ini ya, airnya cukup bersih. Lokasi tambak ada di situ. Nah, yang tempat tadi itu kita lihat dulu. Nah itu. Jadi berbagi peran si Boy langsung menangani untuk penanganan ini pendataan ekosistem mangrove-nya. Jadi kami berdua di sini untuk ini terumbu karang dan lamun. Nah, ini batas bagian perairan surut dangkalnya di sini. Jadi kalau pas pada saat momen apa itu surut rendah terakhir ini kering. Sementara ujung pipa dia mendekati ini bagian di bakang-bakang sini. Kalau perkiraan kedalaman antara 10-an meter. Jadi kita melakukan di sana karena memang rencana ujung pipa intiknya di sana. Jadi secara rencana kita nyelam berdua secara partner ya. Body system. Sementara untuk kamera di sini ada terbekali oleh 2 lens kamera. Jadi kita akan siap-siap. Nah, di sini dia kira-kira. Oke, pelan-pelan turun. Nah, selanjutnya kamera ini istirahat ya. Kita akan ganti kerja-kerja bawah air. Istirahat. Mana HP-nya bisa dipakai. Berikutnya, saya akan coba paparkan skenario pekerjaan kami dalam penyelaman kali ini. Jadi ini kalau dilihat secara peta, posisinya kita ada di gundukan ini ya. Nah, yang agak putih-putih di sini. Ini masih belum berupa kerukan-kerukan lahan. Jadi karena masih foto dokumentasi lama ala jepretan Google Map itu ya. Nah, dari sini kita akan coba ukur mengarah 700 meter ke depan secara kalkulasinya ini, tarikan garisnya. Mendekati beberapa bangunan bagang itu yang kecil-kecil kotak-kotak itu. Kita ambil kira-kiranya 700-an meter yang artinya di situ ada garis-garis hijau di air, ada garis putih itu. Nah, itu adalah perkiraan gambaran dari tubir-tubirnya, karang-karang dangkalnya yang ada di situ ya, fringing reef-nya. Yang kedalamannya sekitar berapa itu? Sekitar 10 meter sampai 14 meter. Memang kita tidak bisa mendeteksi penuh karena kondisi airnya yang keruh. Nah, ini sudah kondisi kita mulai menyelam ini. Bahkan di dalam-dalam itu kita nggak bisa menemukan apa-apa karena jangkauan lensa kamera yang tidak bisa dibantu oleh cahaya matahari masuk ke dalam air lebih jelas. Sehingga foto-fotonya cuma perwakilan saja di kedalaman maksimal 14 meter. Coba lihat ya foto-fotonya ya.
Secara gamblang sudah ditemukan bahwa kondisi ini hanya merupakan substrat seragam ya, berupa lapisan partikel tanah tadi. Akhirnya kita putuskan untuk naik setelah lebih lama menyelam sekitar 15 menitan dan memutuskan skenario kedua menuju lokasi pantai dengan tahapan kita akan mengamati spot karang dangkal hingga mendekati ke tebing-tebing yang ada di sekitar tambak sana, yaitu berupa sebaran lamun. Coba kita mengarah sana ya. Lanjut, dan ini kita cukup berjalan gini tanpa nyalakan mesin, pelan-pelan. 2,7 meter. Jadi ini adalah indikator dari dive computer yang menunjukkan bahwa di spot kedua kali ini kita turun untuk mengamati beberapa karang dangkal yang memang bisa kita temukan. Sekalipun juga masih dekat dengan air, tapi secara pencahayaan juga, kalau secara ini pengamatan mata kita, ini kalau kamera mendekat baru bisa tampak ya jenis-jenis karangnya. Sementara kalau dia mengamati objek lurus ke depan, secara visibilitas dia memang hanya berjarak sekitar 2 meter, sudah itu kelihatan kabur. Yaitu tadi karena faktor larutan partikel yang banyak terhantar di sini, jadi bisa dilihat karang-karangnya seperti ini banyak tertutup ini ya. Tapi itu pun kalau membedakan jenis-jenis karangnya adalah ini adalah beberapa karang yang memang bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kondisi perairan yang seperti ini. Banyak jenis-jenisnya, ada yang disebut seperti karang ini, kalau dilihat ini gumpal-gumpal ini adalah karang porites, lalu ada nanti Favia, Favites dan beberapa yang lain. Adapun yang tipe-tipe ini, nah ini seperti ini karang-karang branching atau cabang, memang bisa tumbuh juga, tapi dia adalah yang jenis-jenis yang juga mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan seperti ini, dan kecenderungannya tidak berwarna terang ya, cerah, dia hanya putih lalu abu-abu seperti itu, coklat, nggak bisa berwarna kayak di perairan-perairan yang jernih gitu ya, dimana memang matahari itu sangat mempengaruhi untuk melakukan fotosintesis, sehingga varian-varian karangnya nggak seperti yang di areal karang-karang jernih seperti itu ya, bisa dimaklumi atau bisa jadi bahan pembelajaran. Nah ini berikutnya, ini transek kuadran ini kita tempatkan lagi di alur transek garis berupa meteran yang terbujur lurus menyesuaikan pengamatan yang akan kita lakukan. Seperti itu kegiatannya. Oh iya, dan ini adalah salah satu jenis karang yang kita temukan yang cukup banyak dikenal oleh para penggemar hobis mini reef aquarium ya. Disebut sebagai anchor coral atau bernama Latin Euophilia ancora. Dia memiliki tentakel yang cukup unik dengan bentuk seperti itu, yang kalau disentuh dia bisa masuk seperti itu ya. Di beberapa kalangan penggemar dia karena tidak tahu nama Latin biasanya dijuluki dengan nama true leaf, anchor, grape hammerhead, frog spawn torch, and pom-pom, dan banyak hal lainnya. Oke, sudah 10 menit, jam 10, kita sudah hampir setengah jam turun-turun ya, di dua tempat, karena memang lokasi pertamanya di kedalaman 14 meter terlalu keruh, jadi kita mengarah lagi ke wilayah tubirnya yang mana kedalamannya itu hanya sekitar 2 meter. Nah sekarang kita menuju ini ke pinggir untuk memantau beberapa kondisi terumbu karang yang ada di sekitar sini, ataupun mungkin kondisi lamunnya ya. Cuman kalau sebatas melihat kotoran-kotoran lamun yang mengambang, ya jenisnya hanya Enhalus saja, Enhalus acroides. Mana ini? Kelihatan boy ini di pinggir. Dan seperti ini kondisi perairan dangkalnya ya, meskipun hanya meter lebih sedikit, tapi kondisi masih tetap ini ya, terlihat lebih nggak jernih-jernih amat, kecuali lensa lebih didekatkan secara maksimal di objek terdekatnya seperti itu. Jadi ini saya melakukan transek kuadran di beberapa hamparan padang lamun, dan bisa kalian lihat ujung-ujungnya daunannya ini juga tampak dikumpuli oleh partikel-partikel yang
sungguh sangat mempengaruhi kecerahan, apalagi pada saat kita ngayuh. Jadi pergerakan harus seminimalis mungkin, pelan-pelan, hingga mendapat hasil maksimal dan penghitungan yang akurat. Oke, seperti itu. Dan kita lanjutkan lagi. Sudah usai ini perhitungan di darat. Yo. Tuntas main airnya. Ini manusia bakunya ini sudah selesai juga. Ups. Gak banyak, Pak. Yang tadi? Jenisnya juga enggak? Banyak sih jenisnya, cuman Oke, sekarang kita masuk ke ekowisata mangrove-nya. Ini ya jalurnya untuk keterangan tanaman. Jadi ada di sini perepat. Perepat artinya dia adalah ini jenisnya Sonerasia. Ayo lihat. Nah, jadi di sini ada sedikit rumah, mungkin warung juga ini ya, dimanfaatkan resto. Seperti ini. Oke, kita coba masuk ke dalam sana. Barusan sih ada beberapa pengunjung ya dari anak lokal di sini. Ya biasa, cari lokasi jadi selfie avenue. Secara konturnya sih cukup kuat ini ya. Cuman sudah ada yang bolong-bolong ini. Kayu-kayunya nih. Nah, kayak gitu kan. Ayo, kita lihat lebih dalam. Nah, kerapatannya, nah di sini ini yang jenis apiculata ini ya. Ini yang apiculata kan, yang daunnya agak tegak gini. Jadi ini jenisnya Rhizopora apiculata. Beda dengan yang stilosa. Rapat, tapi juga spotnya spot mini nih. akarnya agak buat gini. Gimana? Akarnya agak buat gini. Dibanding stilosa bungkul dia. Kalau ini Stilosa kan bulat, membulat. Kalau ini agak ceper gitu. campur nih Pak, ada stilosa, ada yang apiculata. Rapet juga ya. Mana rombongan monyetnya tadi? Rapat kayak gimana? Astaga, ini kayu-kayunya papan sudah ada yang comot ini. Biasanya sih ini dijadiin kayu sampan. Buat nutup geladak sampan. Nah, ini dicomot-comot gini ya. Wah, nggak terlalu panjang. Cuman berapa ada? 100 meter ini? Nggak sampai ya? Jadi kalau diperkirakan jalur trek jetinya ini ya kurang lebih berapa ya? 150 meter lah. Sampai di depan sini ada lagi semacam anjungan begini. Sama, ini selfie avenue juga. Cuman nah ini dibuatkan satu akses untuk misalnya ada boat. Kita mau naik boat ya. Atau memang sudah dibuka? Oh, dibuka ini. Nih, kayu juga hilang ini. Ya, jadi dia berdampingan dengan itu dermaga yang ada di sana. Kalau di sana sih beton ya. Siapa mau comot? Nah, tapi kalau yang papan-papan seperti ini, riskannya seperti itu tadi, ada yang ngambil. Menarik ya sebenarnya. Tapi sih kalau untuk situasinya mending sore kita kesini. Kalau jam-jam gini terlalu terik, panas di sini. Matahari serasa 5. Bahkan si boy mengarah sini dengan lari, kondisinya goyang. Goyang kok lari tadi tuh. Masa Pak? Satu kelemahan dalam pengadaan kondisi jeti biasanya karena jenis kayunya banyak yang di oplas ini, jadi ya kayak gini. Selain ada yang hilang, nah ini bubuk gini ya, ini karena kayu jenis yang biasa ini. Nah, ini harusnya temuan ini, cocok. Sementara nanti ini yang ini keras. Nah, yang ini jenis kayu bubul. Apalagi yang ini tadi.
Kasian. Sangat beda jauh. Nah, kalau bicara kondisi bahan apa ini? Bahan pembuatan jeti ya. Sejauh yang saya tahu, yang terbaik itu ada di MIGJAIKA Bali itu ya, Mangrove Information Center yang ada di Bali. Karena memang di sana, tapi itu dalam kunjungan saya terakhir di tahun berapa waktu? 2002 waktu itu ya. Kayunya jenis kayu balau, nggak ada paku, dia lebih memanfaatkan jenis sambungan-sambungannya disambung dengan menggunakan baut yang anti karat seperti itu ya. Terus di setiap segmen alur alur jetinya biasanya ada posko-posko tinggi gitu karena dimanfaatkan untuk posko pengamatan burung. Ya kalau di sana memang cukup luas ya, di daerah Suwung Kau. Sementara kalau di sini kan lahan spot yang bakonya bisa dibilang cukup kecil ya, jadi hanya dimanfaatkan ya seperti ini. Ada kunjungan warungnya seperti di depan ini tadi. Selebihnya sih hanya dimanfaatkan spot tongkrong, selfie avenue, dan itu belum lebih dimanfaatkan untuk kegiatan ekoturism yang berbasis pendidikan seputar bakau misalnya seperti itu. Nah, itu sayang, jadi PR bagi kelompok Pokdarwis yang ada di sini. Selagi itu memang bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan personirnya lebih ke depannya lagi seperti apa. Kayaknya sih di MIGJAIKA Bali masih membuka kesempatan itu. Sekalipun ya, sebagai catatan, MIGJAIKA Bali sendiri memang semenjak proyek JICA, Japan Indonesian Corporation Agency itu berakhir. Nah, di sana sudah berubah sebagai dijadikan semacam badan gitu ya, balai, kayak seperti halnya balai konservasi sumber daya alam. Saya nggak tahu apa istilahnya di sana, dan afiliasinya dengan instansi apa itu juga, apa masih di bawah kehutanan atau apa itu belum banyak tahu. Oke, demikian kita akan liput lagi. Untuk siang ini kita mungkin cari kuliner tema laut lah, nggak tahu nanti di mana. Mas tuh wajib foto dari kamera nanti bisa 1 giga lah. Mahal. Iya. Mana jepret sudah tuh biar dia, karena kalau dia sedikit, ada dananya sudah sedikit fotonya begini tuh, gimana kita tuh data. Oke, kita ini ya menuju ke lokasi rencana pembuangan ipal, karena ini memang masih dalam gambaran desain kasarnya, hanya bentuk kolam-kolam. Secara perencanaan awal ini baru dikerjakan seluas 6 hektar dengan banyaknya kolam sebanyak 12 kolam. Sementara untuk luas lahan secara kepemilikan itu ada di 20 hektar. Jadi masih tersisa 14 hektar lagi yang akan dimanfaatkan. Oke, ini juru ukurnya ini si boy ini. Kafir. Musafir atau mukafir? Ini masuk belukar ini yang susah ini. Oke, jadi ini ternyata kolam ipalnya, instalasi instalasi pembuangan air limbahnya di sini nanti. Jadi nanti baru di sana ada saluran outletnya. Nah, ini yang perlu kita ukur karena nanti jadi dikonversi dalam laporan pemetaannya, posisi geografisnya seperti apa. Ini alur ipal nanti berkelok ke sini, lalu kolaman lagi di sini, penampungan limbah. Baru berikutnya mungkin di situ rencana pemasangan pipa outlet, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh si boy itu ya. Nah, itu dia lagi tagging posisi di situ. Hey, 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 hey.
Dan akhirnya berakhirlah tugas kami. Termasuk kita sekarang balik lagi menuju ke Mataram untuk cari-cari makanan yang bertema laut. Entah tadinya rencana mau di wilayah apa itu, Tanjung Luar, tapi terlalu jauh ya, akhirnya diputuskan menuju ke Mataram saja, lokasi yang terdekat, biar langsung pulang ke rumah. Oke, sekedar informasi, akhirnya setelah kita berjalan jauh dari mana tadi ya? Mana tadi? Pemongkong, ujung-ujungnya hinggapnya makan di sini di warung-warung sekitar, sudah jadi bagian kota Mataram ya, karena memang ngejarnya untuk cari menu seafood. Jadi kita mampir di ini, apa sih namanya ini kok lupa? Makam Pondok, Makam Loang Baluk namanya. Nih menunya ikan bakar. Yo. Benang adek. Pendak nih bang. Hadir deh. Sambal. Tinggal cumi. Oh begini bentuk cuminya. Sama sih bumbu ini. Good life has a good purpose, something that makes everything that you're doing worth it, something with a bigger meaning that's under the surface, cause that's what's gonna keep you working. It's a journey to make it, I got a life in the making. I choose how I want. Nggak total ludes seperti halnya cumi ini. Nah, karena memang terindikasi agak lama, tapi ya itu bisa dialami ya kasus-kasus tertentu. Dan pengolahan bumbu sih kalau untuk cuminya kurang, kalau ikannya sih asik, dibaur dengan bumbu yang ini merah, cukup enak. Oke, sekarang kita melangkah pulang. Oke, sudah tiba di rumah ya. Ini bekal-bekalannya tadi yang kita sudah pakai nyemplung. Ternyata tabungnya tadi salah bawa. Mestinya yang ini yang isi 200 bar atau 3000 PSI, malah yang kebawa tadi ada cuman 1000. Ini kayaknya deh. Nah, ini yang berat ini masih. Nah, saya pakai yang ini tadi malahan. Ya sudah, namanya berangkat dalam kondisi tidak fit, kurang tidur semalam, ada aja ya. Oke, istirahat tinggal ngedit. Jadi ketemu di vlog berikutnya. Nih. Figure out how others get it and respect it, and don't give up till you perfect it. Well, here I go, how I get there, I figure out on my own, but no matter what.